warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, izinkanlah saya untuk mengupas sedikit saja tentang rumah tangga dan cinta. Setelah terjadi akad nikah antara pria dan wanita, maka resmilah mereka menjadi suami istri. Resmi kan? Ya resmilah. Apakah pernikahan itu terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Jawabnya belum tentu. Sebab ada yang nikah belum punya anak sudah cerai. Ada yang baru nikah, anak satu sudah cerai-berai. Bahkan ada yang sudah punya cucu, malah tidurnya pisah ranjang. Kalau begitu adanya, mau tidak mau, kita harus kembali ke konsep Allah Subhanahu wa taala, yaitu sunnatullah. Berdasarkan hasil survei di lapangan, penyebabnya ada 3 keretakan rumah tangga seperti itu. Sisi pertama, dari sisi suami. Kalau suami mau makan enak, mau pakaian bagus, maunya benar sendiri, istri telat memasak digampar, tapi kerjanya malas-malasan melulu, alamat rumah tangga akan kacau. Kira-kira sifat suami yang seperti itu ada nggak di sini? Insya Allah nggak ada ya. Sisi kedua, dari istri. Kalau baru menikah aja, istri sifatnya sudah otoriter terhadap suami, ngelawan dan selalu tidak mau mendengar pendapat suami. Semua diputuskan menurut egonya sendiri. Kadang-kadang pakaiannya juga tidak mencerminkan sebagai seorang istri rumahan. Pakai celana pendek, cuma singlet, lewat di depan mertua, main selonong aja tanpa basa-basi. Alamat rumah tangga akan galau. Ada nggak istri yang etikanya seperti itu di sini? Insya Allah nggak ada ya. Sisi ketiga, dari pihak mertua yang sering terlalu usil, suka ngintip tingkah laku menantu. Bangun pagi salah menantunya, bangun siang salah menantunya, masak salah, gak masak apalagi. Kesimpulannya, menantu selalu serba salah. Alamat rumah tangga bakalan kacau. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini ada resep mujarab agar rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah. Jadilah suami yang nilainya 1.000.000. Apa itu Bapak pakai 1.000.000 itu? 1.000.000 itu artinya setia, jujur, dan takwa. Nah, kalau setia, jujur, dan takwa, dijamin istri semua akan senang. Namun belum
Kenapa? Kalau setia, saya yakin gampang. Kalau jujur, belum tentu. Kenapa? Contohnya saja nih ya, contohnya nih ya. Misalnya, kalau suami jujur, nih, kalau mau dibikin jujur misalnya ya, misalnya nih. Sayang, kata suami tadi, begitu pulang ke rumah kan, sayang, alhamdulillah gajiku sudah naik 2 kali lipat. Tetapi yang separuh aku kasihkan ke janda teman sekantorku. Nah, itu kan jujur. Babak pelur kamu mau jujur seperti itu. Kalau kejujuran yang seperti itu, pasti babak pelur. Benjol-benjol bisa kepalamu kena sandal. Tetapi pasti ibu marahkan, apalagi nggak jujur. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, betapa susahnya orang yang mau jujur. Dan selanjutnya, jadilah istri yang kalimatnya 100. Apa itu Bapak pakai? Artinya 100 itu? 100 itu ialah setia, rajin, tulus, dan sederhana. Masya Allah, alangkah bahagianya jika berjodoh dengan wanita seperti itu. Sudah setia, rajin, rajin masak, rajin ibadah pula. Sudah gitu gaya hidupnya sederhana banget. Masya Allah, nikmat luar biasa jalan rumah tangga dengan wanita seperti itu. Semoga kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah di sini bisa saling menemukan wanita ataupun pria yang seperti itu. Amin. Nah, nggak cowok, nggak cewek, sampai disebut dengan kalimat 1000. Itu bahaya sekali. Itu jelek sekali. Jangan sampai nanti suami atau istri itu punya singkatan 1000, yang artinya sering ribut, banyak utang. Kenapa sering ribut? Ya karena banyak utang. Karena ini zaman utang. Ngutang dan kredit macam-macam. Gampang sekali prosesnya. Seperti misalnya ibu-ibu nih, kredit ember, tapel, waskom, mixer, blender. Kalau bapak-bapak, sepeda, motor, bahkan mobil, rumah. Dan akhirnya rumah tangga jadi sering ribut. Agar tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hidup itu sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Jangan pernah hidup dengan gaya di luar kemampuan ekonomi kita sendiri ya. Sebab kita akan terlibat banyak utang apabila kita hidup terlalu banyak gaya atau gayanya di luar kemampuan kita, saudara-saudaraku. Sebab di dalam rumah tangga harus ada keseimbangan dan keselarasan dari kedua belah pihak. Suami wajib mempergauli istrinya dengan baik. Kalau kamu merasa tidak suka kepadanya, bersabarlah, karena itu bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu Allah menjanjikan kebaikan yang banyak bagimu. Ini adalah tuntunan umum betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik menurut tuntunan syariat Islam, karena bagaimanapun hak seorang suami terhadap istrinya adalah milkul manfaat, milik untuk mengambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti orang memelihara budak umpamanya yang bisa dihitam putihkan, bisa diperlakukan sekehendaknya. Itu ketentuan dengan tuntunan agama kita. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah,
bahwa manusia apapun jenisnya pastilah dihiasi oleh perasaan cinta. Yang laki-laki ada rasa cinta kepada perempuan. Jadi sejak dulu laki-laki sesuai fitrahnya senang dengan perempuan, sebagaimana perempuan senang kepada laki-laki. Dan karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala persoalan, sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak pernah selesai-selesai. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan bahwa cinta bisa mendorong kita ke motivasi yang baik, dan cinta bisa juga mendorong kita ke motivasi yang tidak baik. Oleh karenanya, cinta ibarat setetes embun yang jatuh dari langit menetes di tanah yang subur, maka akan tumbuh beraneka bunga yang semerbak wangi, menebarkan rasa aman, damai, dan sentosa begitu selanjutnya. Tetapi cinta itu jatuh di hati yang gersang, tidak ada yang dapat tumbuh di situ selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya. Maka cinta seperti itu tidak akan memberikan dorongan yang positif kepada seseorang yang di dalam kehidupannya. Maka yang ingin kita bicarakan adalah cinta yang positif. Sebagaimana seorang wanita pantas kita cintai, dan lelaki mana yang bagaimana yang pantas dicintai oleh seorang wanita. Hadirin yang saya hormati, cinta positif pertama selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, itu memberikan energi dan semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko, bentuknya pengorbanan. Maka cinta positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang butuh filter atau saringan, sebab keindahan itu hanya merupakan keindahan yang relatif saja. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Lain waktu, di lain kesempatan akan saya sambung kembali dengan episode yang kedua, ya teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, dan tidak lupa juga kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.